أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terkadang kita sering melamun sesuatu yang mungkin ya tidak ada manfaatnya. Melihat pemandangan yang indah, tentang keindahan-keindahan yang kita lihat dalam panorama alam ini. Namun tentunya bukan berarti kita tidak boleh melamun, merenungi tentang kehidupan itu adalah merupakan perkara yang baik sekali. Ketika kita merenungi tentang hakikat hidup ini, untuk apa kita hidup di dunia, kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia ya pasti ada tujuannya, itu untuk ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan tumbuhan, bebatuan. Tentu semuanya itu tidak mungkin sia-sia. Akan tetapi karena ada sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara ia raih. Namun sebetulnya kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba telah mengetahui tentang hakikat tujuan kehidupan dia. Allah berfirman, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan di dunia ini sia-sia begitu saja, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tentunya ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Cobalah lihat angin yang berhembus. Ketika angin berhembus, Allah hembuskan karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Lihatlah ketika Allah menjadikan air tersebut bergelombang, berombak. Ketika air itu berombak, pastilah karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tujuan itu semuanya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ia berhembus bukan karena kesia-siaan, akan tetapi ia berhembus karena ada suatu manfaat yang Allah kirimkan untuk manusia, atau keburukan yang Allah inginkan kepada mereka. Demikian pula semua yang kita lihat di alam semesta ini, semua itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Maka ketika merenungi hal-hal perkara seperti ini, tentunya menjadi sebuah pemikiran kepada kita semuanya. Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Apakah karena kesia-siaan? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah berbuat sia-sia dalam penciptaannya. Maka ya akhi azani Allah, betapa indahnya ketika kita merenungi kehidupan, lalu perenungan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Perenungan itu menghasilkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Perenungan itu menghasilkan, menjadikan kita seorang hamba yang sejati, yang sadar akan tujuan kehidupannya, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Saya yakin semua manusia ingin mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin mendapatkan dan meraih apa yang menjadikan hatinya bahagia. Tapi apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan itu
sebatas dengan menikmati pemandangan yang indah, sebatas dengan kemudian ia pun berpuas-puas menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas melihat sesuatu yang indah saja? Tentu tidak. Akan tetapi kita merenungkan betapa indahnya alam ini, menunjukkan bahwa betapa indahnya penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan laut, air yang begitu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Merenungkan bahwasanya penciptanya pasti adalah maha kasih sayang, maha berilmu. Semua perbuatannya tak ada yang sia-sia. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Batu yang ia bagaikan bisu tak berbicara apapun juga. Ternyata batu bertasbih memuji Allah. Bahkan batu itu ada yang belah, mengeluarkan air mata, mengeluarkan mata air. Ternyata Allah mengatakan semua itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan saja merasa takut kepada Allah. Abdullah bin Abbas berkata, ya, tidaklah batu yang jatuh dari gunung, tidak pula batu yang terbelah lalu kemudian keluar padanya mata air, kecuali semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, gunung yang begitu kokoh, demikian pula air yang bergelombang, mengingatkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga pada waktu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menjadikan semua yang kita lihat menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Air bisa berubah menjadi air bah, tsunami yang mengerikan, yang menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan. Gunung yang terlihat indah itu bisa menjadi azab buat kita, mengeluarkan lahar. Demikian pula awan yang panas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Yang kita lihat terlihat indah tersebut bisa saja dengan perintah Allah menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kehidupan manusia. Ternyata Allah telah cabut kenikmatan tersebut. Keindahan itu mungkin Allah telah cabut, kemudian Allah jadikan menjadi sesuatu yang mengerikan berupa adab. Itu yang kita khawatirkan ya akhwat Islam. Kita jangan sampai tertipu dengan keindahan alam saja, menikmati keindahan alam demi keindahan alam, tapi kemudian setelah itu kita lupa siapa yang menciptakannya, sehingga kemudian kita pun lebih banyak lalai kepada Rabb pencipta alam semesta daripada mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, mengenal Allah melalui makhluknya, sifat-sifatnya yang tujuannya untuk melahirkan rasa takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bebatuan-bebatuan yang diam ini bertasbih kepada Allah, apabila pepohonan-pepohonan yang bergoyang tertiup angin sepoi, ternyata mereka pun bertasbih kepada Allah. Apabila langit-langit dan semuanya ini ternyata semuanya bertasbih kepada Allah, tidakkah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertasbih memuji Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya akhi, percumalah kita melihat pemandangan yang begitu indah kalau ternyata hal itu malah menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Percumalah kita melihat lautan yang begitu indah dan pantai yang begitu indah apabila ternyata menjadikan kita atau tidak menjadikan kita ingat kepada penciptanya, lalu kemudian tunduk dan takut kepadanya. Tentu ya akhi, kita berharap kepada Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita tentang keindahannya, seharusnya itu menjadikan kita ingat kepada penciptanya yang maha indah, bahwasanya perbuatan Allah itu indah, syariatnya indah, demikian pula ya takdirnya semua indah, tidak ada yang tidak indah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia zalim dan tidak mengetahui tentang keindahan syariat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ya akhi, jangan sampai keindahan alam yang kita saksikan itu menjadi malapetaka akibat daripada kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengambil pelajaran. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah melihat kekuasaannya. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.